Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Saatnya kita mau dengar firman Allah. Pada umumnya kita sudah tahu, sebentar kita akan makan, minum tubuh dan darah Yesus. Ini perlu kita lakukan sesering mungkin untuk kita selalu mengingat karya keselamatan yang Dia sudah kerjakan bagi kita. Karena Dia sendiri yang berkata, lakukanlah ini sebagai peringatan. Jadi kita melakukannya, bukan ingin mengulang apa yang Yesus sudah alami. Karena Dia cukup satu kali menderita. Tetapi kita ingat kasih. Ingat kebaikan, ingat karyanya yang begitu mulia. Nah, sebelum kita makan, minum perjamuan Tuhan, terlebih dahulu kita akan dengar firman Allah. Saya mengangkat tema khotbah hari ini, yaitu gereja yang berdaya tahan. Gereja yang berdaya tahan yang dimaksud di sini bukan bangunan gereja ini yang bertahun-tahun gak roboh-roboh, bukan sama sekali. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang imannya, kesetiaannya, pengharapannya, kasihnya tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Silakan saudara kalau membawa Alkitab, karena ada beberapa ayat yang kita akan perhatikan dan kita baca. Ayat pokok kita angkat dari surat Ibrani pasal 12. Ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Ibrani 12 ayat 26 dan 27. Kalau ada kesempatan kita juga akan membahas ayat yang ke-28. Saudara memperhatikan, saya membaca ayat ini. Firman Allah berkata, waktu itu suaranya, suara Tuhan, menggoncangkan bumi katanya. Tetapi sekarang Tuhan maksudnya memberikan janji. Apa janjinya? Janjinya mungkin gak enak untuk kita baca. Sebab dikatakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Lalu dijelaskan dari anak kalimat berikutnya. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Siapa yang bisa digoncangkan? Manusia, termasuk pengikut Yesus. Tetapi Tuhan gak mau ada umatnya yang bisa digoncangkan. Perhatikan, karena gerejanya dijadikan supaya tinggal tetap. Apa yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan dengan saksama dan cermat firman Allah. Supaya kita benar-benar mengerti dan kita hidup di dalamnya. Artinya kita benar-benar sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Yesus yang tidak tergoncangkan. Kalau kita memperhatikan bagaimana orang-orang berbicara pada hari-hari ini, topik yang paling banyak dibicarakan adalah pada hari-hari ini tentang krisis, bukan? Tentang kesusahan.
ada yang membahas soal ekonomi, ada yang membahas soal usaha perdagangannya yang mulai mengalami berbagai-bagai keadaan, ada yang membahas krisis. Bahkan semua media cetak ataupun yang elektronik saudara. Kalau saudara perhatikan, apakah itu pengusaha, apakah itu para mahasiswa, sampai masyarakat di kalangan yang sederhana, yang rendah, mereka membicarakan masalah goncangan. Goncangan seperti yang saya katakan tadi. Dan perhatikan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu tadi membaca secara cermat, jadi tidak salah kalau ada Alkitab di tangan Bapak Ibu lalu membaca lagi Ibrani 12 ayat 26 dan 27. Firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa di akhir zaman akan ada goncangan yang hebat di berbagai bidang kehidupan. Dan surat Ibrani yang kita baca tadi menjelaskan kepada kita berbagai goncangan itu terjadi karena apa? Kalau saudara lihat kembali ayatnya, jelas dikatakan bahwa goncangan itu adalah Allah yang mengadakan. Mungkin saudara berpikir, kok begitu sih? Kalau kita berpikir sekilas atau kita tidak mengerti maksud ayat ini. Bahkan dikatakan Allah berjanji bukan hanya menggoncangkan bumi ini saja, tetapi Allah juga akan menggoncangkan baik bumi maupun langit. Sekali lagi saya katakan, siapa yang melakukannya? Allah yang melakukan. Nah, kalau Allah melakukan hal ini, tentu Allah punya maksud. Enggak mungkin Allah melakukan sesuatu tanpa maksud. Dan maksudnya, khususnya bagi saudara dan saya sebagai pengikutnya, adalah tentunya maksud yang baik. Tapi sekarang kita lihat lebih dahulu, apa sih maksud Allah menggoncangkan baik bumi maupun langit. Kita mulai dengan bumi dulu ya. Kita bahas goncangan yang Allah lakukan terhadap bumi. Yang dimaksud dengan menggoncangkan bumi, hal ini menunjuk kepada goncangan-goncangan secara lahiriah. Saudara tahu pasti kalau ada yang lahiriah, pasti ada yang rohaniah. Jadi kalau berbicara Allah menggoncangkan bumi, Allah menggoncangkan hal-hal yang bersifat fisikal, jasmania, lahiriah. Artinya apa saudara? Allah melakukan goncangan itu mulai dari keadaan alam ini. Sehingga kita lihat terjadi ada gempa bumi. Tadi pagi di ibadah yang pertama saya katakan frekuensi dari bencana alam itu semakin hari semakin meningkat. Beberapa abad yang lalu dalam satu abad cuma hanya beberapa kali saudara terjadi kegempaan di seluruh dunia ini. Satu abad loh, 100 tahun. Tetapi kita lihat sekarang menjelang kedatangan Yesus. Dalam 1 tahun bisa terjadi beberapa kali. Dan sekali gempa bisa berulang-ulang terjadi begitu rupa. Belum lagi kita lihat ada bencana alam yang lain. Ada bencana yang namanya tsunami. Tetapi semua itu saudara yang dikasihi Tuhan adalah goncangan-goncangan secara lahiriah.
Tetapi lahiriah ini, jasmania ini bukan hanya menimpa alam. Tetapi seperti saya sudah singgung tadi, Allah mengadakan goncangan di bumi. Saudara rasa sekarang melanda ekonomi. Indonesia, kita bersyukur masih bisa mempertahankan begitu rupa. Walaupun saudara anggaran yang harusnya digunakan ini terpaksa harus digunakan supaya Indonesia bisa eksis, manusia bisa tetap bertahan hidup. Tapi ada beberapa negara yang benar-benar terpuruk. Bahkan dari 60 negara, 22 sudah ambruk. Sampai ada presidennya kabur karena udah gak bisa lagi memimpin negaranya. Di bidang keuangan, di bidang sosial. Di bidang pemerintahan, di bidang politik. Kita lihat, mungkin saudara juga melihat. Apalagi menjelang 2024 saudara, wow. Bahkan hal-hal lain sebagainya kita lihat goncangan demi goncangan terjadi yang disebut firman Allah di bumi ini. Termasuk ekonomi, keuangan. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa gulung tikar, kolaps. Orang-orang berhenti bekerja karena perusahaannya tidak dapat lagi menampung mereka dan menggaji mereka begitu rupa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini benar-benar kita sedang lihat sekarang ini. Dan ke depan akan semakin menjadi-jadi sampai apa yang Yesus katakan itu digenapi. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan goncangan di langit, saudara, apa yang dimaksud dengan goncangan di langit? Ini justru lebih harus kita perhatikan lagi. Sebab yang dimaksud goncangan di langit di sini mengacu kepada goncangan secara rohani. Yaitu goncangan yang akan dialami oleh semua orang-orang percaya. Oleh semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang mau cari gampang, supaya lepas dari keadaan ini, cari mudahnya. Tapi kehilangan iman, jadi korban goncangan orang tersebut. Ini yang akan terjadi dan ini sudah mulai dirasakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah Allah menggambarkan kita orang percaya sebagai bintang-bintang di langit? Tetapi bagaimana keadaan bintang itu untuk tetap eksis? Allah izinkan adanya goncangan. Yang kita rasakan dan lihat sekarang ini bahkan alami. Goncangan demi goncangan itu terjadi. Sehingga kita lihat saudara, tidak sedikit bintang-bintang yang gugur. Bahkan ketika penguasa yang menjadi pahlawan Yesus itu berkuasa, dikatakan ekornya menyeret sepertiga bintang di langit. Mengerikan. Sekali lagi ini merupakan bahasa gambaran tentang orang-orang percaya yang karena keadaan dan kondisi gampang saudara mereka dijatuhkan dari posisi kekristenannya. Tadi saya katakan, konon katanya pengikut Yesus itu 3, sekian miliar. Kalau sepertiga berarti 1 M yang gugur dari imannya karena goncangan sangat mengerikan saudara. Sebab dikatakan sepertiga bintang-bintang berhasil diseret oleh ular naga itu.
sangat mengerikan saudara. Dan yang perlu kita lebih perhatikan. Perhatikan kalimat ini. Ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Allah yang mengizinkan goncangan itu terjadi. Dan kalau Tuhan izinkan, pasti ada tujuannya. Itu sebabnya saya tulis subtema ini. Tujuan Allah izinkan goncangan. Mari kembali perhatikan ayat tadi. Coba saudara lihat, sekarang cukup lihat ayat yang ke-17 saja. 27. Saya buat ayat ini supaya saudara perhatikan. Dan ada kalimat-kalimat yang saya khususkan, tonjolkan dengan warna yang berbeda dan di bold ya. Dikatakan begini, saudara perhatikan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk, merujuk, bertujuan kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap dan apa yang tidak tergoncangkan. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa kita dipanggil, dipilih oleh Allah menjadi orang Kristen. Sehingga saudara sekarang jadi pengikut Yesus. Allah punya tujuan supaya kita endingnya saudara menjadi jemaat yang tidak tergoncangkan. Gereja yang tidak bisa digoncangkan oleh keadaan apapun. Itu sebabnya untuk melihat kualitas kita benar-benar menjadi gereja yang tidak tergoncangkan. Tuhan harus adakan goncangan itu. Jadi, menjelang kedatangan Yesus kedua kali ini, pengiringan kita kepada Dia, betul-betul kita harus tingkatkan. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi jadi pengikut Yesus. Kalau cuma sekedar jadi orang Kristen, dengan mudah kita akan digoncangkan. Dan kita menjadi orang-orang yang terbuang, tidak terpakai. Karena Allah memanggil saudara dan saya untuk jadi pengikut Yesus yang tidak tergoncangkan. Karena kita adalah orang-orang yang berdaya tahan di dalam Dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pada saatnya nanti akan melihat mana jemaat, mana orang percaya yang bisa digoncangkan imannya. Lalu Dia melihat mana jemaat yang benar-benar tak tergoncangkan. Harapan saya sebagai gembala jemaat, saya berdiri di sini menyampaikan firman Allah. Tujuannya dengan satu harapan dan kerinduan. Saudara benar-benar jadi pengikut Yesus yang tak tergoncangkan, yang kuat dan berdaya tahan. Jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Allah izinkan goncangan terjadi. Saudara sudah mulai merasakan itu mungkin? Atau masih enjoy karena belum menyentuh saudara. Tapi jangan saudara pikir itu akan luput. Karena ini akan terjadi bagi semua orang. Tuhan izinkan goncangan ini terjadi. Karena Yesus ingin melihat
dengan goncangan yang terjadi, apakah di bidang ekonomi, keuangan, dan juga berbagai-bagai keadaan. Iman, harap, dan kasih saudara kepada Yesus tetap kepada Dia, apapun yang terjadi. Sehingga ucapan kita yang kita ucapkan berulang-ulang, bukan slogan belaka, bukan retorika belaka, tetapi kita berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Itu terrealisasi nyata di dalam kehidupan kita. Saya ingin mengangkat beberapa contoh, bahkan ingin sampai akhir, sebab ada video yang saya ingin tampilkan, menjelaskan kepada saudara bahwa hari-hari itu sudah sangat dekat buat kita. Pertama saya akan angkat dari Injil Matius 26 ayat 31. Matius 26 ayat 31. Bagaimana Yesus secara berterus terang, tidak menyembunyikan. Oh, kasih yang baik-baik saja supaya mereka tetap setia sama aku, jangan yang jelek-jelek. Dia ceritakan apa adanya yang harus dialami oleh murid-murid. Malam ini kamu semua tidak terkecuali. Gambaran semua orang yang mengikut Yesus termasuk saudara dan saya. Gak enak ya rasanya ya khotbah kali ini. Tapi saya harus sampaikan. Sebab saudara, saya gak mau seperti saudara membeli kucing dalam karung di dalam kekristenan itu. Katanya ada berkat, ada yang luar biasa mujizat, betul. Tetapi di balik ini semua, Tuhan mau melihat kualitas pengiringan kita kepada Dia. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Karena mengikut Yesus. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Karena apa? Gak punya daya tahan. Gampang tergoncangkan. Kalau kita melihat dengan teliti secara umum saudara, tidak sedikit anak-anak Tuhan. Walaupun kita lihat di YouTube banyak orang-orang percaya dari latar belakang yang tadinya nggak kenal Tuhan. Apakah ini penggenapannya semakin lebih diteguhkan lagi? Yang terdahulu jadi terkemudian, kemudian jadi terdahulu. Wah, mengerikan saudara. Kita melihat bagaimana murid-murid itu akan alami goncangan begitu rupa. Lalu mereka tercerai-berai. Saya berharap saudara, jemaat Mahanaim menjadi jemaat yang berdaya tahan. Kita perhatikan bagaimana iman para murid tergoncang begitu rupa. Kita lihat saja apa yang dialami oleh murid-murid ketika Yesus ditangkap, disiksa di atas kayu salib, mati dikubur. Reaksi murid-murid bagaimana? Ketika Yesus diadili, Petrus diperhadapkan dengan beberapa orang yang menuding dia. Aku kenal wajah orang ini, dia kan pengikut Yesus, dia ketakutan, imannya tergoncang. Dia tidak mampu saudara mempertahankan imannya, dia menyangkal Yesus. Berapa banyak? 3 kali. Kita lihat, ini sebuah kenyataan, sebuah kisah yang terjadi, yang harus jadi pelajaran buat kita saudara. Tapi sebelum mengakhiri saya katakan saudara kepada saudara, setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka benar-benar jadi gereja yang tak tergoncangkan.
Hal itu terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan dan memenuhi murid-murid. Yudas Iskariot, saudara, dia rela mengkhianati Yesus. Bukan hanya menyangkal Yesus, menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Akhirnya dia sendiri putus asa, lalu bunuh diri, saudara. Tragis sekali. Berikutnya disebut dalam Injil Markus, saudara, murid-murid lainnya ketika Yesus disalib lalu mati, mereka ketakutan, lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Mereka meninggalkan Yesus. Mereka berkumpul di satu ruangan. Ruangan itu ditutup rapat. Sehingga tidak ada orang bisa masuk dalam perhimpunan mereka. Yesus yang sudah bangkit dari kematian ingin masuk menemui mereka. Semua pintu tertutup. Karena dia adalah Allah yang menyatakan kebangkitannya. Dia bisa masuk ruangan itu tanpa harus membuka pintu. Kisahnya jelas menjelaskan kepada kita bagaimana murid-murid. Seorang murid Yesus yang bernama Thomas, dia kehilangan iman. Sampai dia berkata, aku tidak percaya tentang Yesus itu sudah bangkit. Kalau jariku ini tidak kucucukkan ke lubang paku, bekas paku itu menikam kaki Yesus atau tangan Yesus. Begitu fatalnya keadaannya. Bahkan ada 2 orang yang tidak termasuk 12 murid, tapi mereka adalah pengikut Yesus. Mereka tinggalkan kampung halaman mereka menjadi pengikut Yesus, turut melayani di Yerusalem. Tetapi ketika Yesus disalib, dikubur, mereka ketakutan setengah mati. Mereka pulang kampung dan bertekad, saudara. Kleopas ini tidak disebut dia dengan siapa berdua. Dimungkinkan menurut tafsiran itu adalah istrinya. Keputusan mereka pulang kampung, gak ikut-ikut Yesus lagi. Karena Yesus cinta orang ini, Yesus menampakkan diri di tengah jalan. Dan ketika mereka sadar, mereka pulang malam ini kembali lagi ke Yerusalem. Mereka berkata mereka akan tetap mau menjadi pengikut Yesus apapun yang terjadi. Jadi kita lihat goncangan itu terjadi pada gereja, di gereja mula-mula. Saudara, kita adalah gereja akhir zaman. Kita akan menghadapi hal yang sama. Tetapi saya tidak mau hanya menampilkan yang negatif. Seperti yang saya barusan tampilkan. Tetapi dengan goncangan yang terjadi dan dialami oleh murid-murid, ada hasil yang positif. Coba saudara perhatikan. Alkitab memberi kepada kita banyak kesaksian tentang orang-orang yang diizinkan Tuhan mengalami berbagai-bagai goncangan dalam hidupnya. Termasuk goncangan ekonomi, keuangan, kesehatan, dan berbagai-bagai hal lain. Tetapi perhatikan, goncangan itu tidak membuat iman mereka menjadi layu. Pengharapan mereka jadi pudar. Kasih mereka jadi hilang, sama sekali tidak. Mereka semakin beriman, berharap dan mengasihi Yesus. Dan tidak tergoncangkan. Saya ingin tampilkan satu di perjanjian lama supaya seimbang, satu di perjanjian baru. Kita lihat perjanjian baru. Tokoh yang ini sudah sangat terkenal.
Saya sengaja tampilkan tokoh ini. Karena tokoh yang satu ini benar-benar luar biasa. Dan biarlah kita benar-benar jadi gereja yang tak tergoncangkan seperti tokoh yang satu ini. Ayub alami goncangan secara paripurna, menyeluruh. Semua bidang kehidupan dia alami. Mulai dari ekonominya, dia adalah orang terkaya di desanya, di daerahnya. Tetapi kemudian dia menjadi orang yang termiskin, terkere. Secara moral, mental sudah tergoncang begitu rupa. Tetapi dia nggak tergoncangkan. Kesehatannya saudara. Tanpa penyebab tertular ini dan itu. Tiba-tiba dia mengidap penyakit bara yang begitu rupa. Sehingga saudara tempat tidur tidak layak lagi untuk dia tempati. Dia tinggal di tanah saudara. Saking gatalnya tubuh yang dia alami. Dia garuk gak lagi mampu dengan kuku di tangannya. Dia ambil pecahan-pecahan genting saudara. Kalau sekarang yang namanya tembikar atau pecahan guci, lalu dia gosok begitu. Sampai istrinya berkata, Ayub daripada menderita begini, mending hujatuhan. Istrinya sudah tergoncang. Hujatuhan lalu mati daripada kayak begini. Kalau mati cara begitu kan, alamatnya di mana? Saudara tentu sudah bisa jawab. Tapi goncangan demi goncangan itu tidak membuat iman, harap dan kasih Ayub kepada Tuhan menjadi surut dan tergoncang. Sama sekali tidak. Sebaliknya, goncangan yang Ayub alami membuat iman, membuat harap, membuat kasih Ayub semakin berkualitas di mata Tuhan. Padahal Ayub saudara, kalau kita lihat di awal kisahnya, Allah sendiri yang memuji Ayub. Ketika iblis datang kepada Allah dan melakukan sesuatu, kamu lagi menguji siapa? Sudah lihat gak hambaku Ayub? Dia seorang yang adil, setia, takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan. Boleh dikata di mata Tuhan dia bersih. Tetapi Tuhan izinkan Ayub mengalami goncangan. Dan ternyata dia anak Tuhan yang berkualitas. Wow, kalau jemaat Mahanaim kayak begini semua. Tuhan Yesus bersuka cita melihat jemaat seperti ini. Coba kita sekarang lihat saja. Saya tidak mengangkat kisah, tetapi saya mengangkat ucapan Ayub melalui ayat-ayat yang menjadi berkat ini. Di dalam Ayub 23 ayat 10. Apa yang Ayub katakan? Karena ia Tuhan, kata ia di sini, tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Kalau goncangan itu digambarkan seperti sebuah remplas atau kikir atau apa lagi ya, yang gosok gitu. Ayub digosok saudara dengan alat itu, maka kualitasnya akan tetap emas. Tapi kalau emas sepuhan, Kristen sepuhan, Kristen pura-pura, Kristen abal-abal, digosok, ketahuan
Tapi Ayub berkata, aku akan tetap keluar seperti emas. Karena apa? Iman, harapnya, kasihnya kepada Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Itu menjadi kualitas kekristenan Ayub dalam hidupnya. Coba pindah ke ayat berikutnya. Saudara lihat. Pasal 42 ayat yang kelima. Jadi sudah perjalanan sekian lama ya dari pasal 23 ke pasal 42. Apa yang Ayub katakan? Dari sini kita lihat kualitasnya. Hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau. Hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau. Orang ini kira-kira siapa? Kalau sekarang saudara mengerti tentang nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kebenaran firman Allah, melalui siapa? Saudara datang ke gereja, sekian banyak pendeta menyampaikan firman Allah. Membuat saudara, oh Allah itu begitu, oh sorga itu begitu, oh caranya. Saudara mengerti dari kata orang. Demikian juga Ayub. Dia jadi orang Kristen, kalau digambarkan dengan kekristenan ya sekarang pengikut Yesus. Dia banyak mengerti tentang Tuhan dari informasi imam-imam dan sebagainya, nabi-nabi yang menyampaikan kepada dia. Tetapi perhatikan, setelah goncangan dia alami. Tetapi sekarang, setelah Ayub alami goncangan, apa dia katakan? Mataku sendiri memandang engkau, melihat, bukan dari kata orang lagi. Dia tahu siapa Tuhan karena pengalaman goncangan itu membuat matanya celik, membuat dia semakin mengerti siapa Tuhan itu. Sehingga dia tak tergoncangkan oleh apapun. Digosok kayak apapun. Kualitasnya Kristen asli, emas. Pengikut Yesus sejati. Sekali Yesus tetap Yesus. Wow. Sebenarnya masih ingin mengangkat lagi soal Ayub ya. Tetapi waktu kita terbatas. Coba sekarang kita pindah ke perjanjian baru. Dari sekian banyak saya ingin mengangkat keluarga Betania. Kenapa saya mengangkat ini? Karena cukup lengkap ya, cukup komprehensif saudara. Kalau kita memperhatikan tentang keluarga Betania ini, saudara bisa baca itu baik di Injil Lukas, saudara bisa baca juga khususnya di Injil Yohanes mulai pasal 11 ya, terus sampai pasal 12 saudara bisa baca. Jadi dari sekian banyak orang Yahudi pada saat itu hanya sedikit orang yang berani memutuskan diri jadi pengikut Yesus. Dan ternyata salah satu di antaranya yang berani adalah keluarga Betania. Kalau enggak, dimusuhi imam-imam, dimusuhi orang-orang Yahudi secara umum, kayak saudara juga. Kalau ikut Tuhan, seringkali kita harus menghadapi konsekuensi. Bahkan mereka tidak segan-segan membuka pintu rumahnya, mengundang Yesus. Dan Yesus jadikan tempat tinggalnya sebagai rumah ibadah untuk orang berkumpul mendengar firman Allah yang disampaikan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Yesus mengamati 3 bersaudara yang konon
menurut referensi sudah kehilangan papa dan mama. Jadi 3 bersaudara ini tinggal dalam satu keluarga tanpa orang tua. Ada yang bernama Maria, wanita, ada yang bernama Lazarus, pria, dan ada yang bernama Marta. Ketiganya mengasihi Yesus begitu rupa. Sekarang kita lihat apa yang mereka lakukan sebelum goncangan mereka alami karena seizin Tuhan. Bahkan Yesus sengaja mereka alami goncangan. Nanti kita lihat ayatnya. Bahwa Yesus sengaja memberi goncangan itu karena ingin melihat kualitasnya. Itu sebabnya jangan kaget saudara, sebagai pengikut Yesus, Yesus ingin lihat kualitas kita sehingga dia izinkan goncangan akan terjadi dan kita alami dalam hidup kita. Kalau saudara berkenan membuka ya di Alkitab saudara, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, sedikit kan, hanya 38, 39, 40, 41, 42, 5 ayat. Di situ kelihatan jelas dari cara hidup mereka beribadah kepada Yesus, bahwa kualitas mereka tidak seperti yang Yesus inginkan. Saudara, dari tempat maha tinggi, Yesus itu melihat saudara lo. Tanpa kita perlu sembunyi, dia sangat tahu sejauh mana kualitas kita. Baik yang tidak berkualitas maupun yang berkualitas. Sama-sama akan alami ujian, goncangan. Karena Tuhan mencari gerejanya yang tak tergoncangkan. Tadi ayat pokok kita bukan? Coba perhatikan Injil Lukas ini saudara. Dalam kualitas pengiringan mereka seperti apa. Kita mulai dulu dari Maria. Maria, dia melayani Yesus saudara. Saudara melayani? Oh, saudara melayani di luar mata kami. Amin. Saya setuju ya. Sebab banyak bentuk pelayanan yang saudara bisa lakukan. Tidak harus di mimbar, tidak harus tampil di sini. Yang penting saudara melayani. Bahkan saudara berlutut berdoa, doakan pekerjaan Tuhan GPDI Mahanaim. Saudara sudah melayani Tuhan. Saudara berkorban, saudara lakukan ini dan itu sudah pelayanan yang mulia buat Tuhan. Maria melayani Tuhan. Pelayanannya istimewa saudara. Yaitu duduk di kaki Tuhan. Mendengar firman Allah dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi saudara, dia tiap melayani hanya datang melayani tapi tangannya kosong. Padahal nyanyian katakan, patutkah tanganku kosong bertemu dengan Tuhan. Apalagi ketika kita dipanggil Tuhan dan menghadap Dia. Jangan sampai tangan kita kosong, bukan? Tapi Maria tangannya kosong. Dia gak bawa apa-apa kepada Tuhan. Gak ada sesuatu yang dia lakukan. Adiknya yang perempuan, wow, spektakuler dia yang namanya Marta ini. Melayani cuma memang di bidang lain. Dia bukan di bidang di hadirat Tuhan, entah di mimbar atau di bawah kaki Tuhan. Dia melakukan pelayanan meja. Hospitality-nya, keramah tamahannya kepada orang-orang yang di sekitar. Dia layani begitu rupa. Dia sibuk menyediakan ini buat tamu-tamu yang datang. Supaya mereka dijamu dan senang begitu rupa. Dilayani. Tapi apa yang dia lakukan saudara? Pelayanannya disertai sungut-sungut. Ketika lihat orang gak melayani, dia bilang, Yesus, jangan aku saja yang kerja dong, suruh tuh kakakku Maria, jangan cuma duduk terus di situ.
Saudara, Tuhan yang menilai pelayanan kita. Kita nggak usah usik yang lain, saudara. Ayo kita melayani, tapi Maria seperti ini. Sehingga pelayanannya tidak berkenan. Sampai Yesus berkata, Marta, Marta, kamu sibuk dengan keadaanmu. Yang penting adalah duduk di kaki Tuhan. Lalu saudaranya yang satu, yang pria bagaimana? Lazarus. Saudara baca Lukas tadi, dari ujung ke ujung nggak ada nama Lazarus di sana. Padahal orang kumpul ibadah. Konon katanya 3 bersaudara ini saudara, yang laki-laki ini jadi andalan untuk cari nafkah. Makan minum kan penting, ibadah bisa ditunda kapan aja. Sehingga banyak kali kita bolos dengan sengaja bukan. Toh minggu depan juga masih ada hari Minggu katanya begitu. Ini gaya Lazarus. Dia nggak peduli. Itu sebabnya nggak ada diceritakan dalam kisah ini. Dan ketika Yesus melihat kondisi kekristenan seperti ini, Yesus mesti adakan goncangan kepada mereka supaya mereka sadar. Itu sebabnya saya ajak sekarang saudara ke Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Secara khusus bagaimana Yesus mengizinkan keluarga Betania ini mengalami goncangan yang hebat. Bagaimana goncangan itu? Saudara lihat Yohanes 11 ayat yang ke-3. Sebelum tidur nanti ya, baca Injil Yohanes. Tapi kalau bisa dari Lukas tadi itu ya, supaya lengkapkan bagaimana keadaan mereka sebelum digoncang dan sesudah digoncang. Dikatakan di ayat yang ke-3, saudara lihat semua. Dan Lazarus yang sakit itu, kita nggak tahu. Tiba-tiba Lazarus alami sakit. Adalah saudaranya, saudara dari kedua perempuan tadi yaitu Maria dan Marta. Kedua perempuan itu saking kehilangan saudaranya yang sakit. Nggak ada yang cari duit. Mereka bingung, saudara, aku mau makan apa? Saudaraku harus cepat sembuh. Lapor kepada Tuhan Yesus. Laporannya seperti apa? Saudara lihat huruf yang saya kasih tebal. Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit. Secara terbuka mereka menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang mengasihi mereka begitu rupa. Lazarus sakit, pasti Yesus sudah tahu tujuannya. Aku ini perlu makan, gak ada Lazarus, gak ada yang cari beras. Kalau di Indonesia. Tetapi apa reaksi Yesus ketika mendapat laporan dari muridnya. Bahwa Maria dan Marta menyampaikan pesan lewat seorang kurir. Bahwa Lazarus saudaranya itu sakit. Apa jawab Yesus? Namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, apa yang Yesus lakukan jemaat? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat. Sengaja loh, di mana ia berada. Dia sudah dengar Lazarus sakit, tetapi ketika dia tahu itu, dia sengaja nggak segera pulang, nggak segera datang ke Betania. Padahal untuk Yesus langsung menyembuhkan dari jauh juga bisa, tapi dia izinkan goncangan itu dialami 2 hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ternyata cara Tuhan
benar-benar mengubah keluarga Betania. Dari tadinya kekristenannya begitu rupa, diubahkan Tuhan menjadi orang-orang yang kekristenannya tidak rapuh, tetapi menjadi pengikut Yesus yang kualitas rohaninya luar biasa. Bukan jadi Kristen yang asal-asalan. Jadi kalau Ibrani tadi katakan, Tuhan mengadakan goncangan karena Dia ingin kita semua berkualitas. Coba kita lihat lebih jauh. Saudara bisa perhatikan Yohanes pasal 12. Ini pasca Lazarus dibangkitkan dari kematian. Apa perubahan yang mereka alami? Setelah Yesus kemudian datang, Dia ingin lihat kuburnya dan memanggil Lazarus keluar dari kubur itu. Lazarus disembuh, dipulihkan, dia hidup kembali. Perubahan yang terjadi setelah pengalaman goncangan yang mengerikan itu mereka alami. Yuk kita lihat Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. Kita mulai dengan ayat 1. Yang pertama-tama ditonjolkan adalah Marta. Saat itu ada momen pertemuan dengan Yesus. Marta yang punya karakteristik melayani, dia dengan aktif melayani. Tetapi perhatikan ketika dia melayani tidak dengan persungutan sama sekali. Dia melayani dengan sebaik-baiknya begitu rupa. Berubah karena goncangan itu. Jadi Tuhan izinkan ini terjadi. Coba kita sekarang lihat ayat yang kedua. Ditonjolkan berikutnya adalah Lazarus. Yang kalau kita baca tadi dalam Injil Lukas, sama sekali dia tidak peduli dengan ibadah. Dia merasa, lain kali cari cien dulu, itu yang penting. Sebab perut harus diisi. Saudaraku, Maria dan Marta harus makan, aku harus bertanggung jawab. Jadi nggak ke gereja juga, mereka sangat mengerti. Saudara, itu bukan kekristenan yang benar. Tetapi kali ini, Lazarus dia hadir. Dia menyadari betapa pentingnya beribadah setelah goncangan itu. Tidak diceritakan kepada kita setelah 4 hari. Lazarus berada di dalam kubur. Pengalaman apa yang dia alami dalam kubur itu. Dalam alam bersak itu ya. Apakah dia ada di Firdaus atau di alam maut? Pasti ya, dia pengikut Yesus. Itu mungkin menyadarkan dia begitu rupa, aku kapok, gak beribadah. Karena goncangan. Mendatangkan hasil yang luar biasa kepada dia. Dan yang terakhir, Maria. Dia tetap pada posisinya melayani di bawah kaki Yesus. Tetapi kali ini, dia tidak datang dengan tangan hampa. Ternyata dia punya tabungan yang luar biasa. Pada zaman dulu tabungannya berupa minyak. Minyak yang termahal adalah minyak narwastu. Yang ditaruh di dalam buli-buli. Yang harganya setahun orang kerja. Kumpulkan duit baru bisa beli minyak itu. Tetapi ketika itu dia datang kepada Yesus. Kali ini dia tidak mau jadi jemaat yang beribadah dengan tangan yang hampa kepada Tuhan.
Dia ambil tabungan yang sangat berharga itu. Dia pecahkan, dia curahkan kepada Yesus. Sampai ada orang yang kritik. Daripada dibuang-buang minyak yang mahal itu, lebih baik dijual kasih orang. Ternyata pengkritiknya itu adalah Yudas, saudara. Tetapi pengikut Yesus yang sesungguhnya benar-benar memberi hidupnya dan keberadaannya untuk kemuliaan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini goncangan demi goncangan sangat berarti dan luar biasa buat kita. Asal kita benar-benar kuat berdaya tahan menghadapi goncangan itu. Sehingga kita bukan menjadi jemaat yang kemudian lewat goncangan itu kualitas kita, saudara. Tetapi benar-benar lewat goncangan ini kita berubah. Bukan hanya seperti Ayub, juga seperti keluarga Betania. Sebenarnya saya ingin melanjutkan dengan goncangan secara universal. Tetapi waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Saya harap saudara bisa bersabar 2 minggu mendatang. Saya akan teruskan ini. Dengan kita melihat bagaimana ketika gereja yang sempurna ini akan disingkirkan ke padang gurun. Akan terjadi goncangan. Salah satu di antaranya yang belum kita bahas secara universal ini. Di mana saudara dan saya juga harus menghadapi itu. Itu sebabnya mari dengan melihat tanda-tanda goncangan yang semakin intens terjadi. Tidak ada pilihan lain. Kita harus kuat di dalam Dia. Dan jadi jemaat yang berkualitas di hadapannya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya mengajak saudara untuk sama-sama di hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan nyanyian ini. Supaya benar-benar kita menjadi pengikut Yesus. Yang kuat hati, jiwa kita. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Lewati semua persoalan, goncangan akan kita hadapi. Tapi kuatkan. Kita berkemenangan di dalam